Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Dark Tower? Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang lumayan banyak di-request oleh teman-teman. Judulnya adalah Terraformars. Merupakan film aksi fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2016. Disutradarai oleh Takashi Miike berdasarkan serial manga dengan judul yang sama, karya Yu Sasuga dan Kenichi Tachibana. Film ini dibintangi oleh Hideaki Itto, Rila Fukushima, Shun Oguri, Rinko Kikuchi, dan sederet aktor Jepang lainnya. Berkisah tentang upaya manusia untuk menduduki planet Mars setelah dilakukannya terraforming. Tetapi pastinya tidak akan semudah itu, karena ada makhluk mengerikan yang sudah lebih dulu berkuasa di sana. Pasti pada penasaran kan? Baik daripada berlama-lama, langsung saja saya ingatkan kembali. Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya, ataupun mungkin sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di channel ini. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kondisi bumi di masa depan. Pada abad 21, terjadi lonjakan populasi manusia secara besar-besaran. Hal ini membuahkan ide di kalangan petinggi dunia untuk melakukan eksplorasi ke planet Mars, dengan tujuan untuk memindahkan sebagian penduduk bumi. Sebagai langkah awal, mereka mengirimkan tumbuhan lumut dan ratusan serangga hama, yaitu kecoa, untuk menghangatkan planet Mars. Setelah 500 tahun berlalu, misi dengan kode Bugs One dikirimkan untuk memeriksa keadaan planet Mars setelah dilakukannya terraforming. Namun seluruh krunya tewas dibunuh oleh kecoa yang dulunya dikirimkan ke planet tersebut. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2597, seorang ilmuwan bernama Honda mengumpulkan beberapa penjahat atau orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Diikutkan program pembasmian seluruh kecoa di planet Mars. Karena umat manusia harus segera memindahkan penduduk bumi yang semakin padat. Akhirnya pada tahun 2599, pesawat dengan nama Bugs 2 berhasil memasuki orbit Mars. Sokichi Komachi adalah salah satu dari kru Bugs 2. Awalnya dia menolak untuk mengikuti program karena dianggap sangat berbahaya. Satu-satunya alasannya ikut adalah untuk melindungi sahabatnya yang keras kepala, bernama Nanao. Menurut Nanao, program ini menawarkan mereka kebebasan, dan pastinya bayaran yang lumayan besar. Tak lama kemudian, pesawat Bugs 2 pun melakukan pendaratan dengan mulus. Kondisi di planet Mars sudah hampir sama dengan di bumi, sehingga mereka tidak membutuhkan tabung oksigen lagi agar bisa bernafas di sana. Setelah meluncurkan rudal racun kecoa, Kapten Dojima membagi tim untuk melakukan ekspedisi. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang menemukan bangkai kecoa. Di sebelah utara, Sokichi ditugaskan bersama Nanao. Dia sempat terkejut karena mengira sebuah gundukan lumut adalah seekor kecoa. Mereka tidak menyadari ada hal yang lebih mengejutkan lagi daripada gundukan lumut itu. Di hadapan mereka tiba-tiba muncul makhluk humanoid dengan tubuh tegap, memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Sokichi mencoba menyapa makhluk itu untuk menunjukkan keramat tamahan. Tetapi makhluk itu dengan cepat menyerang Nanao dan mematahkan lehernya. Haro. Tim lainnya pun berkumpul menghampiri Sokichi, dan ternyata Asuka juga tewas dibunuh oleh makhluk itu. Kemudian mereka semua kembali ke pesawat untuk melaporkan kejadian ini kepada Kapten Dojima. Ternyata monster yang menyerang mereka adalah kecoa yang telah berevolusi. Kapten menjelaskan kejadian 500 tahun yang lalu saat serangga itu dikirimkan ke Mars. Awalnya manusia mengira bahwa kecoa-kecoa itu akan mati, tetapi kenyataannya yang terjadi malah di luar dugaan. Serangga itu cukup tangguh dan bahkan mereka berkembang biak
hidup di bawah radiasi kosmik dengan suhu minus 80 derajat Celcius. Dibandingkan dengan tumbuhan lumut, jumlah serangga itu terus bertambah dengan sangat cepat hingga tak terbendung. Pemerintah bumi menyebut monster kecoa itu dengan nama Terraformar. Melalui hologramnya, Honda menjelaskan bahwa Sokichi dan yang lainnya dibekali dengan senjata biologis, yaitu suntikan yang mengandung sel DNA serangga. Setelah disuntikan dengan cairan itu, tubuh mereka akan mengalami peningkatan dari segi kekuatan dan kecepatan, serta memiliki kemampuan unik dari serangga. Kemampuan yang mereka dapatkan akan berbeda-beda, karena cairan itu akan mencocokkan jenis serangga dengan penggunanya. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka akan berubah menjadi serangga yang sesuai dengan kemampuannya. Perubahan itu hanya bersifat sementara. Ketika efek obat super itu berakhir, maka wujud mereka akan kembali seperti semula. Kapten juga mengingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan obat super, karena penggunaan dosis tinggi bisa membuat mereka terbunuh. Beberapa waktu kemudian, Wakil Kapten Mina Obari melaporkan bahwa dia mendeteksi salah satu kecoa sedang menuju ke pesawat mereka. Gadli langsung mengajukan diri menghadapi makhluk itu untuk mencoba kemampuan barunya. Setelah menyuntikkan obat super, sebagian tubuhnya berubah menjadi kumbang Vero. Dengan perubahan itu, Lee mendapatkan kemampuan bisa mengeluarkan ledakan dari telapak tangannya. You're finished. Tapi sayangnya seluruh kemampuannya tidak berguna, karena Terraformar sudah berevolusi untuk bertahan dari serangan api. Makhluk itu bahkan tidak tumbang sama sekali. Dia mendekat ke arah Lee dan langsung menghancurkan tubuhnya. Kematian Lee membuat mereka semakin terdesak, karena mereka menyadari bahwa kekuatan dari obat super belum cukup mampu untuk mengatasi Terraforma. Osako menyarankan kepada Kapten agar meninggalkan planet itu. Tiba-tiba saja, makhluk Terraforma melompat ke atas pesawat dan menerobos masuk. Kapten Dojima langsung menyuntikkan obat super ke tubuhnya untuk menunjukkan metode bertempur dengan tubuh serangga. Di sini Kapten berubah menjadi semut peluru. Semut ini memiliki kekuatan yaitu mampu mengangkat beban 100 kali lebih berat dari tubuhnya serta memiliki rahang yang kuat. Dengan kemampuan itu, Terraforma berhasil dibunuh hanya dengan satu serangan. Baru saja merasakan nikmatnya kemenangan, kini mereka kembali berada dalam tekanan. Bahkan kali ini, mereka benar-benar dibuat panik karena dikepung oleh ratusan kecoa. Di samping itu, pesawat Bugs 2 mengalami masalah karena mesinnya tidak mau menyala. Akhirnya Kapten memutuskan mengorbankan diri bersama Ichiro untuk menahan pasukan kecoa, agar yang lainnya bisa menuju ke Bugs 1. Tujuannya adalah untuk mengambil beberapa bagian pesawat yang bisa digunakan untuk memperbaiki Bugs 2, karena pada dasarnya, kedua pesawat itu memiliki mesin yang sama. Keputusan Kapten tidak bisa diganggu-gugat, maka seluruh tim pun bergegas meninggalkan Bugs 2 menggunakan rover. Untuk menerobos segerombolan kecoa, mereka membutuhkan tenaga pendorong. Maka Tezuka menggunakan kemampuan serangganya yaitu jenis kumbang kelana yang bisa mengeluarkan gas sebagai pendorong untuk melarikan diri. Akhirnya mereka menerobos keluar dari Bugs 2 dan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, di ruang kendali, Dojima bertarung dengan brutal, sehingga tidak ada satu kecoa pun yang bisa mengalahkannya. Mengetahui Mina dan yang lainnya sudah berhasil meloloskan diri, sang kapten memerintahkan Ichiro untuk menutup kembali seluruh pesawat menggunakan perisai dan membuang oksigen agar Terraforma menjadi lemah. Kembali ke tim Mina, di tengah perjalanan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Kali ini, ribuan kecoa mengatur formasi membuat gelombang raksasa layaknya tsunami untuk menahan mereka. Walaupun tidak mulus, gelombang pertama berhasil dilewati oleh mereka. Tetapi ketika gelombang kedua muncul,
mereka ragu Tezuka akan bertahan. Oleh karena itu, Maria dan Osako mengeluarkan kemampuan mereka untuk melindungi Tezuka di atas rover. Kedua wanita ini memiliki kemampuan agak mirip, yaitu serangga kumbang yang memiliki kulit yang keras. Sangat disayangkan kemampuan mereka tidak banyak membantu, sehingga mereka bertiga jatuh dari rover dan berakhir dengan mengenaskan. Semua yang ada di rover pun pingsan akibat tabrakan itu, sehingga secara otomatis rover mengaktifkan autopilot dan menuju ke lokasi Bugs 1. Kembali ke Bugs 2, oksigen dalam pesawat itu telah benar-benar habis, sehingga pasukan kecoa dengan mudah dibunuh oleh Dojima. Dan pastinya habisnya oksigen juga berefek kepada Dojima. Walaupun demikian, minimal sang kapten telah melakukan sesuatu yang berguna demi keselamatan anak buahnya. Tiba-tiba ada satu kecoa yang ternyata adalah Asuka sedang dalam penyamaran. Dia mengaktifkan oksigen dan membunuh Dojima karena dianggap menggagalkan misi. Lalu dia membangunkan Ichiro dengan cara menyiramnya dengan air. Asuka mempunyai kemampuan serangga tahun kecoa. Serangga ini dapat menyengat kecoa dan bisa mengendalikan pikirannya. Sedangkan Ichiro mendapatkan kemampuan serangga Chiromit yang bisa berkamuflase dengan pura-pura mati. Dengan kemampuannya, serangga ini bisa bertahan di lingkungan ekstrim yang minim oksigen maupun lingkungan yang sudah terpapar radiasi. Lalu mereka membicarakan tentang telur kecoa dan hendak membawanya ke bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kembali ke tim Sokichi yang telah tiba di Bugs 1. Mereka semua tersadar dan mencoba memeriksa pesawat itu. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ada yang mengirim transmisi ke bumi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan di luar pesawat yang ternyata Toramaru dan Yoshikane sedang dibantai oleh para kecoa. Sangat mengejutkan, evolusi kecoa tidak hanya terjadi pada struktur tubuh, melainkan juga pada kecerdasan. Mereka bisa menggunakan pistol yang dulunya digunakan oleh kru Bugs 1. Akhirnya Sokichi, Jin, dan juga Mina mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sokichi berubah menjadi lebah besar asal Jepang yang disebut Hornet. Selain memiliki kecepatan dan kekuatan, serangga itu juga memiliki racun yang sangat mematikan, sehingga setiap tahunnya menimbulkan korban di Jepang. Sedangkan Jin berubah menjadi belalang gurun, yang mempunyai otot kaki terbaik di antara semua serangga. Selain kemampuan melompat, tendangannya memiliki daya hancur yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah Mina, berubah menjadi mantis atau belalang sembah, seekor karnivora yang memiliki lengan besar setajam pedang. Mereka bertiga adalah jenis serangga petarung, sama seperti Kapten Dojima. Dengan kemampuan tersebut, pastinya untuk mengalahkan beberapa kecoa tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Tiba-tiba mereka mendengar suara mesin Bugs 2 menyala, lalu mereka dihampiri oleh drone yang dikendalikan oleh Honda. Ternyata, Honda adalah dalang dari semua ini. Di balik misi pembasmian kecoa, Honda diam-diam memerintahkan Asuka dan Ichiro membawa telur kecoa itu ke bumi untuk dikembangbiakan. Nantinya, kecoa atau terraforma itu akan menjadikan Jepang sebagai negara yang tangguh meskipun tanpa senjata nuklir. Sokichi sangat marah ketika mengetahui bahwa mereka telah dimanfaatkan. Dia berjanji setelah kembali ke bumi, dia akan menuntut pertanggungjawaban Honda atas tewasnya kru Bugs 2. Pesawat Bugs 2 pun mulai meluncur. Di dalam pesawat itu, Asuka dan Ichiro membawa telur terraforma untuk diserahkan kepada Honda. Sangat mengejutkan, ternyata telur itu menetas lebih cepat dari dugaan mereka. Asuka pun langsung menyengat mereka dengan kemampuan serangganya. Tetapi sayangnya sengatan itu tidak menimbulkan efek apapun, karena newborn terraforma telah berevolusi menjadi lebih kuat dari jenis sebelumnya. Setelah menghabisi Asuka dan Ichiro, dua newborn itu memanggil kaumnya. Ratusan terraformar pun terbang dan menempel hingga membuat pesawat Bugs 2 jatuh. Karena Bugs 1 dan Bugs 2 sudah disabotase, satu-satunya harapan untuk pulang ke bumi hanya pada pesawat darurat yang berada di dalam Bugs 2. Tetapi karena seluruh terraformar telah mengepung mereka, mau tidak mau bertarung adalah pilihan satu-satunya untuk bertahan hidup. Seperti sebelumnya, karena mereka adalah jenis serangga petarung, dengan mudah mereka mengalahkan terraformar.
Hingga akhirnya mereka menemukan jenis newborn dengan sebuah tanda di kepala mereka. Tidak hanya kebal terhadap racun Asuka, tetapi mereka juga lebih kuat dan cepat dibandingkan Terraforma biasa. Selain itu juga gaya mereka bertarung juga sangat mirip dengan manusia. Dan sangat disayangkan, akhirnya Mina pun tewas dibunuh oleh makhluk itu. Segala usaha mereka untuk mengalahkan newborn pun percuma karena perbandingan kekuatan yang terlalu jauh. Akhirnya, Sokichi dan Jin menyuntikkan kembali obat super untuk meningkatkan evolusi serangga mereka. Kini sebagian wajah Jin telah berubah seperti belalang. Walaupun sudah melakukan suntikan kedua, kekuatan mereka masih belum mengimbangi newborn. Oleh karena itu, Jin terus menyuntikkan tubuhnya berkali-kali hingga membuatnya memiliki sayap belalang. Dengan kemampuan terbangnya, Jin bertarung dengan brutal di udara. Hingga akhirnya Jin berhasil membunuh salah satu newborn. Seperti yang dijelaskan Dojima, penggunaan obat super dengan dosis tinggi bisa menyebabkan kematian. Selain tidak bisa kembali ke wujud manusia, organ tubuh Jin pun secara perlahan mulai rusak. Kini keadaan mereka mulai terpojok, apalagi Sokichi hanya mengalami 2 kali evolusi. Pastinya tidak akan bisa mengimbangi newborn. Di saat-saat terakhir, Terraforma hendak menggunakan tinju penghancurnya, tiba-tiba saja muncul cahaya dari balik Bugs 2 yang ternyata adalah Nanao yang telah bermutasi menjadi Ngengat Sutra. Selain itu, Nanao juga terbang sambil menyebarkan serbuk yang mudah terbakar di atas area pertempuran sehingga membuat seluruh Terraformer bingung. Jin yang menyadari hal itu langsung memperingatkan Sokichi untuk melarikan diri. Tetapi Sokichi malah menghampiri Nanao untuk menghentikan serbuknya. Hingga akhirnya tembakan Terraformer memicu ledakan dan sekaligus menewaskan Nanao. Beruntung Jin dengan cepat menyambar Sokichi dan membawanya menjauh dari lokasi itu. Tak lama kemudian Sokichi pun terbangun dan telah kembali ke wujud manusianya. Dia juga menemukan Jin yang sedang dalam keadaan sekarat. Kini tubuh Jin sudah benar-benar hampir menjadi serangga. Bahkan dia tidak yakin orang-orang akan menganggapnya mati sebagai manusia. Tetapi yang terpenting baginya adalah melindungi Sokichi, orang yang sudah dianggap sebagai sahabatnya. Dengan sisa-sisa nafas terakhir, dia meminta Sokichi untuk menyelamatkan diri dan kembali ke bumi. Lalu newborn bangkit dan mencoba menyerang Sokichi. Sangat mengejutkan, dengan wujud manusianya dia bisa menumbangkan newborn yang memiliki kekuatan di atas tingkat evolusi kedua. Tetapi Sokichi tidak membunuh newborn itu, karena kematian newborn hanya akan membangkitkan kemarahan Terraformer yang lain. Setibanya di Bugs 2, dia bertemu dengan Ichiro yang ternyata berhasil selamat karena kemampuan serangganya. Setelah menembak Terraformer yang tiba-tiba muncul di belakang Sokichi, akhirnya mereka sadar bahwa saat ini tidak ada gunanya saling membunuh. Karena mereka sama-sama dimanfaatkan oleh Honda untuk menjalani misi ini. Di samping itu juga Sokichi membutuhkan Ichiro untuk mengemudikan pesawatnya. Sesaat sebelum menembus atmosfer, pasukan Terraformer mencoba menjatuhkan pesawat itu. Tetapi newborn menahan pasukannya sebagai balasan karena Sokichi tidak membunuhnya. Sementara itu di bumi, anak buahnya Honda, yaitu Sakakibara, panik setelah mengetahui bahwa Sokichi dan Ichiro berhasil menuju ke bumi. Pasti nantinya, Sokichi akan melaporkan ke seluruh dunia atas kejahatan penelitian rahasia Jepang. Tetapi Honda yang licik tidak memperdulikan negaranya, karena dia cukup bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Lalu dia akan menjual penelitiannya ke negara lain yang berani membiayainya. Honda juga menyadari bahwa Sakakibara adalah seorang agen pemerintah. Dia langsung melemparkan pin yang berisi gas beracun untuk membunuh wanita itu.
Film ditutup dengan scene yang menampilkan Sokichi dan Ichiro yang berada di dalam pesawat. Akhirnya mereka berhasil meninggalkan orbit Mars dan sedang menuju ke bumi. Nantinya, setelah tiba di bumi, Sokichi berniat membangun makam untuk teman-teman mereka yang telah gugur di planet Mars. Lalu dia akan mengumpulkan kru untuk kembali dan membasmi para terraformer. Akankah Sokichi berhasil tiba di bumi dan mengumpulkan kru? Atau mungkin evolusi terraformer akan membuat mereka menyerang bumi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film Terraformers? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Perlu saya jelaskan bahwa karakter di film ini berubah menjadi serangga yang sudah dimodifikasi kekuatannya. Jadi saya berharap kalian tidak beranggapan bahwa serangga Vero bisa menyemburkan api. Terraformer adalah kecoa yang telah berevolusi sehingga memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan manusia. Mereka memiliki kecerdasan dan juga memiliki kebencian yang alami terhadap manusia, sama halnya manusia yang membenci kecoa. Ketika pertama kali ditemukan, terraformer tidak memiliki pemimpin ataupun struktur sosial, hingga semuanya berubah ketika munculnya Newborn di akhir misi Bugs 2. Seluruh terraformer biasa mematuhi perintah Newborn sekaligus menjadikannya sebagai pemimpin. Ketika dibunuh, terraformer akan bertelur dan akan mengisi telur mereka dengan informasi genetik, semacam mengkloning diri mereka sendiri. Karena memiliki kecerdasan, mereka juga mampu belajar dengan cepat. Terbukti mereka bisa menggunakan pistol yang ditinggalkan oleh kru Bugs 1. Menurut keterangan Honda, makhluk yang membangun piramida juga berperan dalam evolusi terraformer. Karena tidak mungkin hanya mengirimkan kecoa dan lumut bisa membuatnya berevolusi. Setelah saya telusuri, yang membangun piramida tersebut adalah kaum Rahab. Dulunya, Rahab adalah planet kelima di sistem tata surya. Sejak planet itu hancur karena serangan komet, kaum Rahab atau biasanya disebut Dewa Rahab melakukan penjelajahan ke planet lain termasuk bumi dan Mars. Terbukti dengan ditemukannya jejak-jejak peradaban serupa, yaitu piramida dan bangunan wajah raksasa yang ada di planet Mars. Bagi teman-teman yang ingin melihat bentuk bangunan wajah tersebut, bisa cek video Mission on Mars. Linknya saya letakkan di sudut kanan atas. Tujuan dikirimnya tim Bugs 2 selain membasmi kecoa adalah membawa pulang salah satu telur terraformer untuk dikembangbiakan menjadi pasukan. Dengan kemampuan serangganya, tim Bugs 2 akan bertarung dengan terraformer, dan data-data pertarungan mereka nantinya akan ditanamkan ke dalam terraformer untuk dikembangkan lagi kemampuannya. Tapi di luar dugaan, ternyata terraformer sudah mempunyai sistem tersebut di dalam tubuh mereka. Hal itulah yang membuat Newborn bisa berevolusi lebih kuat sehingga bisa kebal terhadap sengatan Asuka dan bisa meniru gaya bertarung manusia. Sokichi sebenarnya bukan penjahat. Di masa lalu, Nanao mempunyai ayah tiri yang jahat dan selalu bersikap kasar. Hingga suatu hari Nanao menikam ayah tirinya karena sudah tidak tahan dengan semua perlakuannya. Karena merasa kasihan terhadap Nanao, akhirnya Sokichi mengakui pembunuhan itu sebagai perbuatannya. Hal ini membuat Sokichi menjadi buronan dengan hukuman minimal 10 tahun penjara. Ada sebuah scene yang memperlihatkan bahwa Honda telah memiliki kepala terraformer di laboratoriumnya. Kepala itu berasal dari tim Bugs 1. 22 tahun yang lalu, 6 orang kru dikirimkan ke Mars untuk memeriksa hasil terraforming. Karena tidak memiliki persiapan, mereka semua tidak mampu mengatasi terraformer. Sehingga seluruh tim Bugs 1 tewas dibunuh. Tetapi sebelum kematiannya, salah satu dari kru Bugs 1 bernama George berhasil memenggal kepala terraformer dan mengirimnya ke bumi dengan pesawat darurat. Kepala itu disimpan di laboratorium Honda sebagai bukti bahwa proyek terraforming telah berhasil. Dan menurut saya, kepala terraformer itu adalah awal pengembangan operasi serangga. Walaupun sudah mati, di saat-saat terakhir Sokichi dan Jin dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Nanao muncul dengan wujud ngengat sutra. Hal ini dikarenakan Nanao bisa mengeluarkan kemampuannya tanpa disuntikan obat. Kemungkinan sebelum tubuhnya benar-benar mati, kekuatan ngengatnya secara otomatis memulai proses metamorfosis, sehingga memungkinkan Nanao bisa terlahir kembali. Dan sebagai gantinya, dia akan selamanya dalam bentuk ngengat. Ada dua alasan mengapa Sokichi bisa mengalahkan Newborn di pertarungan terakhir. Yang pertama, kemungkinan di tubuh Sokichi masih tersisa sedikit kekuatan Hornet.
Oleh karena itu, dia bisa mengalahkan Newborn yang pada waktu itu dalam keadaan sangat lemah setelah terkena ledakan. Atau kemungkinan yang kedua adalah tubuh Sokichi telah mengalami evolusi sempurna, yang membuat kekuatan dan kecepatannya meningkat tanpa mengubah wujudnya menjadi Hornet. Bagaimana menurut kalian? Mungkin di antara kalian ada yang mengikuti serial manga atau animenya, bisa komen di bawah ya. Karena saya pribadi juga tidak merasa paling benar, dan channel ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk berpendapat. Pelajaran yang saya ambil di film ini adalah, terkadang untuk menjadi sahabat cuma membutuhkan dua hal, yaitu saling mengerti dan saling menghargai. Jika teman-teman mempunyai teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!